Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Devi Anita dengan NIM 53024222090. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan mulai share screen. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan yang pertama untuk WBS dari kelompok saya itu mengambil sebuah proyek untuk sistem informasi administrasi desa. Jadi pada proyek sistem informasi administrasi desa ini telah dibagi beberapa proyek atau dipecah menjadi beberapa proyek yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama meliputi analisis sistem, desain dan arsitektur sistem informasi. Yang ketiga, modul dan fitur aplikasi atau sistem informasi. Dan yang keempat adalah implementasi akhir dan juga pengukuran. Jadi untuk yang pertama, untuk proyek pertama yaitu yang akan dilakukan adalah analisis sistem. Dari analisis sistem ini telah dibagi menjadi beberapa task. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem, identifikasi model proses bisnis, dan pengumpulan data pemetaan. Jadi yang pertama analisis kebutuhan ini meliputi apa saja yang dibutuhkan dari sistem informasi administrasi, pembuatan sistem informasi administrasi desa tersebut. Dari satu subtask tersebut dibagi menjadi beberapa subtask yang ada konsultasi dengan pihak desa dan juga survei kebutuhan pengguna. Dari konsultasi dengan pihak desa ini telah dibagi atau aktiviti yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penjadwalan wawancara dan juga konsultasi kebutuhan dasar. Dan untuk subtask yang kedua, survei kebutuhan pengguna dibagi menjadi beberapa aktiviti yang harus dilakukan, yaitu merancang kuesioner dan pengumpulan data analisis terkait data-data yang akan uh, digunakan pada sebuah sistem informasi yang saya dibuat atau dirancang ini. Kemudian yaitu identifikasi model proses bisnis. Dari tas tersebut dibagi menjadi dua subtask. Yang pertama, analisis proses bisnis dan analisis resiko. Dari analisis proses bisnis ini, aktiviti yang harus dilakukan yaitu diskusi untuk validasi hasil analisis. Kemudian dari analisis risiko ini, aktiviti yang perlu dikerjakan atau dilakukan adalah menentukan tingkat dampak probabilitas risiko dan juga pengembangan strategi mitigasi risiko. Dan tas yang ketiga yaitu pengumpulan dan pemetaan. Dari pengumpulan dan pemetaan ini terkait dengan data-data yang perlu disiapkan untuk membuat sebuah sistem informasi yang dibagi menjadi dua subtask. Yang pertama, merancang sistem pengumpulan data dan juga pemetaan data. Dari perancangan sistem pengumpulan data ini, aktiviti yang harus dilakukan yaitu menentukan metode pengumpulan data seperti wawancara, survei, maupun data sekunder, dan dilanjutkan dengan perancangan formulir atau alat pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan rencana pengumpulan data. Kemudian pada pemetaan data tersebut dilakukan 3 aktiviti, yaitu penyusunan data struktur yang diperlukan dan validasi integritas data, hubungan data. Kemudian pada proyek pengerjaan yang kedua yaitu mengenai pengerjaan desain dan arsitektur sistem informasi administrasi desa tersebut, yang telah dibagi menjadi beberapa yaitu yang pertama ada desain pengembangan antarmuka pengguna atau UI/UX, dan kemudian yang kedua ada pengembangan basis data yang mengenai database untuk sebuah sistem informasi, dan yang ketiga adalah pengembangan back-end untuk sistem informasi tersebut.
Jadi yang pertama yaitu desain dan pengembangan antarmuka pengguna atau UI UX. Jadi eh, pada desain UI UX yang akan dilakukan atau akan diterapkan untuk sebuah sistem informasi ini meliputi beberapa subtas yang harus dikerjakan, yaitu pengerjaan pembuatan diagram alur fitur, desain menu navigasi beranda, dan juga desain halaman detail. Dari pembuatan diagram alur fitur ini mengikuti aktiviti riset gaya desain atau visual soul branding. Jadi kita melakukan riset, beriset desain yang cocok atau sesuai dengan branding sebuah sistem informasi administrasi desa. Kemudian yang kedua, merancang tata kata antarmuka pengguna agar si pengguna ini nantinya nyaman menggunakan sistem informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi dan validasi desain oleh desainer yang berwenang atau sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu desain navigasi dan beranda. Ini mencakup beberapa activity yang perlu dikerjakan. Yang pertama, sketsa kasar atau wireframe visual, yaitu gambaran visual yang perlu diajukan pihak untuk pihak atau klien. Kemudian keduanya pembuatan prototipe dan uji fungsionalitas. Kemudian yang ketiga yaitu desain halaman dan detail. Pada desain dan halaman detail ini mungkin memerlukan activity untuk penetapan sebuah desain tombol atau penataannya. Kemudian animasi responsif. Jadi animasi responsif ini akan tentu saja akan menarik perhatian atau membuat si usernya ini merasa tertarik dengan sistem informasi tersebut. Kemudian yang kedua, iterasi desain. Dan dilanjutkan dengan pengembangan back-end. Jadi pengembangan back-end ini telah dibagi lagi menjadi tiga subtask, yaitu desain konseptual basis data, desain fisik, dan normalisasi, dan juga implementasi. Jadi pengembangan desain meliputi database yang akan diterapkan atau dihubungkan dengan sistem informasi administrasi data tersebut. Jadi dari subtask 1 desain konseptual basis data ini perlu memerlukan beberapa aktivitas, yaitu identifikasi entity, atribut, dan hubungan antar tabel. Kemudian merancang komponen kunci atau menetapkan komponen kunci yang diperlukan dalam sebuah database. Kemudian yang ketiga yaitu perancangan ERD atau lebih ke atau rancangan gambaran diagram visualnya. Kemudian dilanjutkan dengan subtask kedua desain fisik dan juga normalisasi. Ini meliputi activity desain fisik DMBS, penerapan kemudian penerapan jenis data kemudian activity yang penting juga yaitu penerapan jenis data, indeks, dan aturan integritas reservial, dan juga penyimpanan data atau peletakan penyimpanan data-data masyarakat pada sebuah sistem informasi yang akan kemudian yang ketiga yaitu implementasi atau penggunaannya. Jadi penggunaan atau implementasi realnya itu yaitu perlu memerlukan beberapa aktiviti, yaitu membuat tabel dan struktur. Mungkin dari si ERD-nya ini dikembangkan lagi untuk membuat tabel dan struktur. Kemudian pengaturan koneksi database atau hubungan. Dan kemudian inisialisasi. Dan yang ketiga dari subtask. Dan yang ketiga untuk subtask dari task desain dan arsitektur sistem informasi atau aplikasi, yaitu yang pertama ada pembuatan logika bisnis, pemilihan teknologi backend, desain API, implementasi fungsionalitas server, dan juga pengembangan API. Nah, dari pembuatan logika bisnis ini
perlu pengerjaan atau activity untuk identifikasi inti yang diperlukan pada sistem informasi tersebut dan juga penyusunan diagram alur kerja atau kerja yang telah ditetapkan untuk sebuah sistem informasi tersebut. Kemudian pemilihan teknologi back-end dari teknologi back-end ini kita perlu melakukan pengembangan teknologi back-end, kemudian desain API. Dari desain tersebut kita melakukan activity atau belajar tersebut sudah membagi activity yang harus dilakukan, yaitu rancangan endpoint API dan juga penetapan format permintaan respon. Dan yang ketiga yaitu implementasi fungsionalitas server. Jadi mungkin fungsionalitas atau penggunaan dari server tersebut juga perlu untuk pembuatan API dan juga integrasi basis data. Dan yang terakhir adalah pengembangan API. Jadi setelah pembuatan API tersebut dikembangkan lagi untuk meliputi activity atau pengerjaan untuk desain akhir, menentukan strategi keamanan data dan pengelolaan akses. Jadi eh, karena sistem informasi tersebut meliputi data-data yang penting dari masyarakat, jadi perlu keamanan dan juga akses untuk membedakan eh, hak akses mana yang sesuai oleh si usernya. Kemudian yang ketiga, pembuatan keamanan untuk melindungi API dan data dari serangan yang mungkin eh, data-data ini sangat penting dan rawan sekali. Kemudian yang ketiga itu pengujian API yang telah dibuat. Nah, kemudian proyek yang ketiga yaitu mengenai modul dan fitur aplikasi atau sebuah sistem informasi. Jadi pada sistem informasi administrasi desa ini meliputi 3 layanan yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu modul data kependudukan, kemudian modul administrasi keuangan, dan modul layanan produk. Nah, yang pertama modul data kependudukan. Nah, dari modul data kependudukan ini kayak meliputi data-data awal yang masuk atau yang berkaitan dengan data kependudukan seperti untuk kelahiran, kematian, juga peristiwa penting dari masyarakat yang perlu melakukan pencatatan peristiwa. Jadi yang pertama itu ada desain antarmuka data penduduk atau halaman awal desainnya dari modul data penduduk ini, kemudian dikembangkan lagi atau melakukan activity yang perlu pengerjaan seperti merancang rata-rata antarmuka dan juga validasi desain antarmuka. Kemudian alur selanjutnya yaitu implementasi proses pendaftaran. Jadi seperti yang terlihat pada aktiviti yang harus dilakukan yaitu formulir pendaftaran penduduk. Jadi setiap usernya itu perlu melakukan sebuah sign up atau login pada pada sistem informasi atau saat mengakses sistem informasi tersebut. Kemudian yang kedua, implementasi logika validasi data dan integrasi database untuk menyimpan data penduduk. Jadi data pendaftaran tersebut masuk ke dalam database. Kemudian dilanjutkan untuk implementasi pencatatan peristiwa. Jadi pada pencatatan peristiwa ini untuk mencatat data-data seperti formulir catatan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting masyarakat yang perlu disimpan pada sistem informasi tersebut. Kemudian validasi data dan otomatis pemungutan nomor registrasi untuk memberikan apa ya agar agar tercatat secara struktur urutannya. Jadi saat masuk ke database itu sudah tertata dan mudah dicari tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi dengan database untuk menyimpan catatan peristiwa. Terus dari modul data
kependudukan ini tes atau terakhirnya yaitu implementasi manajemen identitas yang meliputi aktiviti implementasi, autentikasi, dan realisasi pengguna. Jadi setelah si user ini melakukan login atau sign up, dari servernya tersebut melakukan autentikasi atau memastikan data tersebut sudah terdaftar dan benar, jadi tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian dari implementasi manajemen identitas tersebut perlu pengerjaan untuk implementasi perlu pembuatan profil pengguna dan keluarga. Jadi setiap eh, kepala keluarga tersebut sudah langsung tercatat di sistem informasi yang sudah dibuat atau disediakan. Kemudian keamanan data dan modul yang tentu saja penting, dan melakukan uji fungsionalitas. Apakah si modul tersebut sudah bisa digunakan? Kemudian layanan atau modul yang ketiga adalah modul administrasi keuangan yang tentu saja berkaitan dengan keuangan. Dari modul atau layanan administrasi keuangan ini dibagi menjadi 4 tes. Yang pertama desain antarmuka, implementasi proses pendaftaran, implementasi pajak dan retribusi, dan juga implementasi anggaran keuangan, perencanaan keuangan. Jadi setiap masuk pada sistem informasi atau halamannya tetap melakukan jika pertama kali mungkin akan melakukan sign up, tapi setelah sudah mungkin hanya perlu login karena datanya sudah pada awalnya sudah terautentikasi pada server yang tersimpan di database. Yang kedua yaitu implementasi proses pendaftaran sama seperti sebelumnya, yaitu untuk form login atau form akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan. Jadi setiap pengeluaran atau penerimaan itu sudah tercatat. Dan yang kedua, integrasi dengan basis data untuk menyimpan transaksi keuangan. Dan yang ketiga, pembuatan laporan keuangan secara berkala. Jadi setiap transaksi yang sudah yang dikeluarkan dan digunakan oleh pihak instansi tersebut akan langsung dicatat untuk pelaporan agar tidak disalahgunakan oleh uh, orang yang tidak seharusnya menggunakan. Kemudian implementasi pajak dan retribusi. Jadi mungkin setiap beberapa tahun pada data keuangan ini meliputi layanan pajak yang harus dibayarkan masyarakat. Dan dari pajak tersebut perlu melakukan pencatatan. Nah, mungkin jadi pasti perlu untuk membuat sistem pencatatan pajak dan retribusi, kemudian implementasi peringatan dan pengingat pembayaran. Dan juga integrasi dengan sistem pembayaran online. Jadi misalnya ada kegiatan atau kegiatan pembayaran pajak itu sudah tercatat data orang yang perlu membayar maupun yang sudah membayar. Kemudian implementasi anggaran perencanaan keuangan, yaitu membuat modul perencanaan anggaran, pemantauan realisasi anggaran, pembuatan laporan keuangan, proyeksi keamanan dalam modul, dan juga melakukan uji fungsionalitas. Dari setiap aktivitas yang mengenai keuangan tersebut akan kita syarat atau terdapat invoice-nya yang sudah masuk laporan yang akan dilakukan secara berkala. Kemudian yang modul atau layanan ketiga yaitu modul layanan pengaduan yang meliputi kritik saran untuk sebuah instansi desa tersebut dari masyarakatnya. Yang pertama masih sama yaitu desainnya. Jadi setiap layanannya itu dalam satu sistem informasi administrasi desa, tetapi mungkin setiap tampilan halamannya berbeda.
Kemudian dari desain tersebut tentu saja akan merancang tata letak dan juga validasi desain antarmuka. Kemudian dilanjutkan dengan subtas yang kedua, implementasi penerimaan pengaduan yang meliputi activity yaitu formulir penerimaan pengaduan, integrasi dengan database pengaduan, dan sistem notifikasi dan peringatan untuk penerimaan pengaduan. Jadi pengaduan yang masuk maupun kritik saran yang masuk itu uh, tercatat atau diingatkan melalui notifikasi maupun uh, integrasi. Dan kemudian yang ketiga, implementasi penanganan pengaduan. Jadi setelah pengaduan tersebut masuk, kritik saran tersebut masuk, langsung dilanjutkan untuk penanganannya yang sudah ditetapkan. Jadi akan langsung dari dari sistemnya tersebut langsung otomatis mengirim pengaduan untuk staf yang berwenang melakukan tindak lanjut. Kemudian yang kedua itu sistem pelacakan status pengaduan. Jadi sistem pengaduannya tersebut sudah dipastikan terlaksana karena memiliki sistem pelacakan. Dan yang kedua memberikan tanggapan dan solusi. Jadi si usernya atau masyarakat ini bisa tahu dan bisa memantau pengaduannya itu sudah sampai mana. Dan yang ketiga, implementasi pelaporan. Implementasi pelaporan ini meliputi activity implementasi, meliputi fitur untuk implementasi evaluasi pengaduan, pembuatan laporan kinerja dan penanganan pengaduan, sistem umpan balik dari pengguna. Jadi mungkin sistem umpan balik ini si usernya ini diminta seberapa puas atau memberikan tanggapan, seberapa puas sistem informasi yang sudah digunakan atau dipakai oleh masyarakatnya, agar si instansi ini atau pembuat ini terus melakukan apa ya namanya, inovasi yang perlu dilakukan pada sistem informasinya. Kemudian melakukan uji fungsionalitas. Dan yang terakhir yaitu untuk modul atau layanan pengaduan. Maaf. Untuk yang terakhir yaitu mengenai implementasi dan pengujuran. Jadi dari ketiga modul tersebut atau ketiga layanan tersebut pada sebuah sistem informasi yang sudah dibuat, ini tentunya kita perlu checking akhir atau uji coba akhir, perlu peluncuran resmi aplikasi, dan juga maintenance rutin. Untuk peluncuran resmi aplikasi atau peluncuran dari sistem informasi tersebut, kita perlu mengadakan sebuah pelatihan. Dari pelatihan tersebut, kita perlu menyiapkan atau aktiviti persiapan materi, pelatihan pengguna, atau pelatihan kepada masyarakat maupun staf-staf pada instansi yang maupun staf atau orang yang bekerja pada instansi tersebut agar mengetahui cara penggunaan sistem informasi yang sudah dibuat. Kemudian melakukan evaluasi efektivitas pelatihan atau apa saja menampung seperti kritik saran untuk apa saja sih yang perlu dikembangkan atau yang kurang, detail-detail yang kurang pada sistem informasi administrasi di desa tersebut. Untuk yang dimaksud dengan maintenance routine ini mungkin dari si manajer tersebut atau si pembuat sistem informasi ini memberikan jaminan kepada kliennya, misalnya pada pertengahan atau selama proses pengerjaan sistem informasi tersebut mengalami gangguan atau error, maka akan otomatis langsung eh, melakukan perbaikan, yaitu melakukan pemeliharaan pada sistem dan memantau kinerja sistem dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Jadi si klien dan si pembuat atau si manajernya ini sama-sama melakukan feedback atau mendapat feedback yang puas. Nah, dari WBS ini
kita untuk ke jadi hanya ini BPS yang bisa saya jelaskan dari BPS ini. eh, kita catat juga di atau kita catat untuk time schedule di Excel. Kita stop share dulu. Baik, di sini saya akan share screen mengenai time schedule atau waktu kegiatan yang sudah saya buat. Jadi dari WebEx tadi time schedule dimasukkan untuk menentukan jadwal jadwal pengerjaan pada setiap subtask, pada setiap tes, subtask dan activity-nya pada kurun waktu selama 4 bulan. Bisa dilihat sudah dibagi mulai dari proyek analisis sistem, proyek desain dan arsitektur sistem informasi, kemudian proyek modul dan fitur sistem informasi, dan juga proyek terakhir yaitu implementasi akhir dan peluncuran. Implementasi akhir dan peluncuran yang sudah dibagi rata. Sehingga proses pengerjaannya terjadi secara teratur dan terstruktur agar penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau waktu yang sudah disetujui oleh pihak klien. Nah, jadi di sini time schedule yang sudah ditetapkan meliputi uraian pekerjaan, sistem jumlah harga, bobot, dan waktu pelaksanaannya. Jadi pekerjaannya yang dibutuhkan seperti konsultan, manajer proyek. Mungkin pertama kita perlu melakukan konsultasi untuk mengetahui beberapa resiko atau seberapa besar resiko proyek yang sedang dikerjakan. Jika minim resiko atau proyek tersebut bisa dikerjakan, maka si manajer akan melanjutkan proyek tersebut. Jadi manajer proyek ini sebagai apa ya, pemain utama dalam sebuah proyek yang sedang dikerjakan karena mereka perlu mengatur dan membaginya secara tepat. Kemudian ada data analis dengan beban 4%, analisis sistem dengan beban 4,5%, desainer UI UX untuk tampilan antarmuka pengguna dengan bobot 8%, administrasi basis data yang meliputi untuk sebesar 8%, pengembangan perangkat lunak sebesar 14%, spesialis keamanan informasi sebesar 5%, ahli uji atau ahli uji untuk setelah pengerjaan proyek tersebut selesai pasti diperlukan pengujian sesuai dengan ahlinya. Kemudian pelatihan informasi sebesar 4%, teknisi dukungan sebesar 4%, dan sekretaris yang mungkin mencatat setiap eh, yang perlu diperlukan untuk diajukan seperti itu. Jadi bekerjanya sesuai bekerjanya perlu setiap 4 bulan full itu atau dari bulan dari bulan Januari ketiga. Bisa dilihat ini untuk menentukan kurva S-nya sudah terbentuk juga. Tentunya yang sudah saya bilang tadi, yang pertama yaitu konsultan, belajar proyek, kerja dari awal sampai akhir untuk memastikan keberhasilan dari proyek yang sedang dikerjakan. Ini. Nah, untuk posisi pekerjaan dan jumlah orang pada sebuah proyek sistem informasi administrasi desa dibutuhkan 2 konsultan, satu manajer proyek, dua data analis, dua analis sistem, dua desainer UI UX, dua administrator basis data, tiga pengembang perangkat lunak,
dua spesialis keamanan informasi, dua ahli uji, dua pelatihan informasi, dua teknisi dukungan, dan hanya satu sekretaris saja. Kurang lebihnya pada proyek pembuatan sistem informasi administrasi desa ini memerlukan dana sebesar 151.500.000 rupiah dengan waktu pengerjaan kurang lebih 4 bulan. Dan sudah ditetapkan untuk konsultan tersebut akan dibayar sesuai OK atau dibagi OK orang kegiatan, manajer proyek kopi atau orang bulan, data analisis OK orang kegiatan, sistem orang kegiatan, sana US orang kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang sudah selesai mereka digaji per kegiatannya. Administrator basis data OK, pengembang perangkat lunak OK, spesialis keamanan informasi OK, ahli uji OK, pelatihan informasi OK, teknisi dukungan OK, dan sekretaris juga OK. Mengapa? Karena dibayar setiap kegiatannya. Jadi telah ditargetkan kegiatan yang harus mereka selesaikan. Nah, baik, saya stop share dulu. Nah, baik, mungkin hanya itu saja untuk penjelasan dan pemaparan eh, manajer mengenai manajemen sebuah proyek teknologi informasi, yaitu untuk pembuatan sistem informasi administrasi desa. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.